Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Salman Al-Faris di Jogja, alhamdulillah kesempatan kali ini spesial sekali. Kita kedatangan guest. Biasanya membicara. Kali ini kita memasang temanya Fun English, dan di sini sudah hadir Ibu Guru Bahasa Inggris. Akan langsung ajak saya perkenalkan ya. Kita sambut dulu Miss Lucy. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you doing? I'm fine, thank you. And you? I'm happy having you here with me. Thank you. Kayaknya memang ini ya, obrolannya jadi dua bahasa. Minimal nih kayaknya, karena langsung tips, nggak hanya ngomongin tips, tapi nanti kita kayaknya ada sedikit ingin mendengarkan ya, kalau Bu Guru Bahasa Inggris tuh ngomong bahasa Inggrisnya kayak apa. Boleh deh langsung please introduce yourself. Pakai perkenalan ini. Iya. Baik, I would like to introduce myself. My name is Luciana Wati. Biasa dipanggilnya Lucy ya sehari-hari. Alhamdulillah, saya bergabung di SDIT Salman Al-Farisi 2. Di sini saya diamanahi untuk ngajar bahasa Inggris. Itu Tahun berapa Bu? Langsung ngobrolnya. almost 6 years mungkin. Oh. 6 tahun di sini, nggak kerasa ya, tahu-tahu udah 6 tahun aja. Sudah malang melintang di dunia bahasa Inggris ya. Boleh di ini dulu kali ya Bu ya. Dulu sebelum ngajar di Salman, pengalaman mengajarnya atau pengalaman menariknya bahasa Inggris gitu di sharing Oh, lagi. iya. Sebelum bergabung di SDIT Salman Al-Faris itu pernah setelah lulus itu kebetulan ada program pengiriman alumni dari kampus untuk mengajar bahasa Inggris di Thailand, di Pattaya di tepatnya. Thailand. Oke. Terus di sana pengalamannya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Itu ngajar anak usia berapa? Kebetulan di sana dulu dapat kelas 2 SD. 2 SD ya. Ya, di sana itu jadi kayak kampus tuh ada program pengiriman alumni untuk mengajar di sana, dan di sana itu kan mayoritas ini ya Buddha agamanya, dan di sana itu ada beberapa sekolah muslim dan ada juga sekolah internasional yang membutuhkan tenaga pengajar yang muslim. Nah, apalagi yang daerah Thailand bagian selatan itu mayoritas mereka muslim karena bertenagaan dengan Malaysia ya mereka. Kalau saya kemarin penempatannya di Pattaya, itu daerah yang Thailand bagian utara. Di situ saya satu kota itu hanya ada satu sekolah yang di sana kebanyakan mayoritasnya muslim dan directornya sendiri juga muslim. Makanya mereka itu berkomitmen untuk mencari tenaga pengajar yang muslim gitu. Sedangkan di sana kan kalau mencari tenaga pengajar muslim itu kan agak susah ya. Jadi mereka bekerja sama dengan Indonesia gitu. Dengan Indonesia, dan salah satu di kampus saya dulu gitu. Luar biasa. Itu di kampus berapa perwakilan? Ada banyak sih, dulu itu ada sekitar, pas angkatan saya itu ada 5 sekolah, terus satu sekolahan itu kalau saya dulu 2, terus yang di teman lain itu ada yang satu sekolahan itu sampai 5 pengajar ada. Masya Allah, terpilih untuk mewakili kampus ya berarti ya. Pengalaman. Iya, bisa mengajar di mancanegara langsung ya. Terus berarti posisinya ya. Sudah, itu kan program pengiriman alumni. Ada juga pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar itu kan yang ini ya, semester, biasanya semester udah agak akhir sih, dari semester 5 atau 7 itu ada. Terus yang saya ikuti ini yang pengiriman alumni. Luar biasa. Ternyata Bu Guru Salman sebelum menginjak Salman udah menginjak negara gajah dulu ya. Dan mengajarkan bahasa Inggris di sana ya. Oke. Jadi udah di sana 1 tahun terus langsung ke Salman ya? Atau Ya, ada kurang lebih jedanya mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan gitu. Terus kebetulan ada informasi mengajar di sini, alhamdulillah terus bergabung di sini. Oke. Bu Lucy sendiri kenapa akhirnya memilih majority bahasa Inggris gitu? Sebenarnya impian saya itu
bukan sebagai tenaga pendidik awalnya ya, karena dari jurusan yang saya ambil pun saya mengenal bahasa Inggris itu kan dari saya SD ya, saya mulai tertarik dengan bahasa Inggris gitu. Terus kok bahasanya unik ya, terus ketika kita bertemu dengan turis gitu, kok kayaknya keren banget ketika kita bisa ngobrol gitu, conversation with English gitu. Terus mulai dari situ terus kebawa dari ke jenjang berikutnya. Dari SMA saya ngambil jurusan bahasa, terus dari kuliah juga akhirnya ke sastra Inggris kayak gitu. Terus itu sih awalnya suka sama bahasa Inggris. Oh ya, kan tertarik terus lihat keren gitu ya. Sisi important lainnya yang menurut Muslim menjadi dorongan banget gitu ya. Kenapa kok perlu menguasai bahasa Inggris gitu? Oh ya, when we have to learn English gitu, yang pertama Inggris itu kan bahasa Inggris itu kan standard international language for tourism. Jadi ketika kita ingin berkunjung atau ya traveling around the world ya ke negara manapun, standard language-nya itu kan pasti bahasa Inggris. Dan saya rasa penting buat kita untuk menguasai bahasa itu. Terus kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang bahkan luar negeri ketika kita bisa menguasai bahasa tersebut. Terus dari sisi pekerjaan mungkin ya, kita mungkin bisa mendapatkan pekerjaan impian kita gitu, kayak kita bisa bekerja di pekerjaan multinasional yang mereka mungkin membutuhkan orang-orang yang punya skill bahasa Inggris, atau beberapa pekerjaan lah yang mereka itu membutuhkan bahasa Inggris kayak gitu. Itu juga sangat penting. Terus seiring perkembangan zaman ya Mbak ya, kayak teknologi sekarang semakin modern gitu. Ketika kita belajar misalnya komputer gitu ya, dan menunya kan mesti juga bahasa Inggris, kan teksnya, panduannya, buku petunjuk di beberapa perangkat itu kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayaknya lebih dimudahkan ya ketika kita sudah bisa menguasai bahasa Inggris, terus kita juga bisa menguasai teknologi yang lain. Dari segi pendidikan pun saya rasa penting ya, karena beberapa kayak university atau ketika kita ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu kan jadi syarat ya untuk kita bisa bahasa Inggris. Kayak ada syarat TOEFL, IELTS dan lain-lain. Oke, apalagi kalau mau study luar negeri ya? Iya, tentunya harus bisa bahasa Inggris. Termasuk barangkali ini ya, literatur yang harus kita baca, ya, harus bikin karya tulis atau menulis tesis. Itu mungkin banyak sumber-sumber di sana ya. Iya. Kalau ini kan mungkin sekarang karena di eranya digital ya, dan kita bisa lintas negara gitu ya, berkomunikasi ya. Anak-anak zaman now gitu gimana Mbak? Ingin menguasai bahasa Inggris tapi yang cepet banget. Mungkin dari yang level bawah dulu ya, cara mudahnya gitu ya. Kalau saya sih dulu sharing ya sedikit, saya belajar bahasa Inggris dulu tuh yang pertama karena saya udah suka dulu. Jadi ketika kita belajar suatu hal itu kan harus ada rasa tertariknya dulu ya, kita menikmati lah, kita harus bisa menikmati, nggak menganggap suatu pelajaran itu horor gitu. Kalau udah horor kan sih ya, kayak ada saya pengalaman saya juga kayak kurang suka lah sama suatu pelajaran, dan akhirnya saya sendiri jadi ketakutan dengan pelajaran itu gitu. Jadi malah nggak paham kayak gitu, karena terus kita akhirnya malas-malasan belajar dan lain-lain. Jadi usahakan kalau ingin belajar itu ya diusahakan untuk menikmatinya dulu, enjoy dulu lah gitu, dan diniatkan untuk belajar. Terus kalau bahasa Inggris itu modal dasarnya sih vocabulary. Jadi memang kita harus menguasai banyak vocabulary. Kalau saya dulu karena suka ya dengan vocab gitu kan, saya targetkan. Jadi satu pekan itu saya menambah vocab 5-10. Jadi setiap pekan itu saya ada setoran, jadi kayak pembelajaran. Jadi setoran vocabulary kayak gitu, insya Allah akan menambah kosakata ya tiap pekannya gitu. Terus sebenarnya belajar vocabulary itu kan mengasihkan ya. Sebenarnya kita bisa dari read English book atau watch English movie gitu. Dengerin lagu ya biasanya. Lagu ya.
ya yang lebih mudah ya itu lagi apa namanya mendengarkan musik dalam bahasa Inggris gitu. Dan apa namanya ya cara-cara itu sih yang menurut saya fun gitu ya untuk belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau nonton film ya, walaupun ada subtitlenya, tapi kan ketika kita nonton, oh ya kita kan mendengarkan ada listeningnya gitu. Jadi ya. jadi nambah kosakata juga kita tahu grammarnya sekalian kayak gitu. Kalau tadi disinggung modalitasnya kan vocabulary ya. Berarti kalau misalnya nih kita udah punya vocab, kita belum tahu grammarnya dulu, nggak apa-apa. Itu step kedua sih kalau menurut saya. Jadi step pertamanya memang vocabulary, baru perlahan-lahan kita belajar grammar. Menyusunnya ya? Iya, menyusunnya. Jadi kalau ibarat bangunan itu vocab itu kayak batu batanya, terus grammar itu kayak semennya yang melekatkan. Jadi kalau batu bata ketemu semen gitu kan bisa melekat gitu ya. Insya Allah lebih lancar lagi gitu. Dan tipsnya sih nggak usah malu ya belajar bahasa Inggris gitu. Walaupun pronunciasinya belum tepat, tapi ya sedikit ya. Modal dekatnya ya pede aja gitu. Jadi insya Allah akan mengikuti lama-lama lancar. Oke. Kalau pengalaman di Thailand balik lagi nih, mereka berbahasa Inggrisnya gimana? Kan berkomunikasi pasti pakai Inggris ya. Iya. Gimana? Apakah mereka juga pakai dialek sana atau gimana? Iya, dialeknya Indonesia sama Thailand itu kan berbeda ya. Di sana aja pakainya belakangnya danah kah gitu kan. Sama ketika mereka ngomong bahasa Inggris dengan saya juga belakangnya ada aksen ada tambah aja gitu. Tapi karena memang kayak kita gimana ya, kok bisa mudah gimana Mbak? Kalau kebetulan saya itu dulu masuk yang kelas internasional, jadi saya ngajar siswa itu yang kebanyakan itu dari luar negeri. Jadi aksennya mereka, jadi kalau luar negeri itu kebanyakan siswanya itu dari kemarin tuh ada dari Palestina, ada dari India, Bangladesh, terus dari Filipina. Nah kalau Filipina itu kan aksennya sudah memang English ya mereka. Ya, second language ya. Itu jadi kemarin tuh agak mudah sih mengajarnya yang di kelas itu. Mungkin kalau di kelas reguler yang memang khusus orang Thailand itu memang agak sedikit agak susah. Mentransfer vocab aja agak susah kalau kita nggak pakai semacam flashcard gitu. Memang ada metode dan strateginya ya. Berarti ini kan berarti bermacam-macam bangsa berhubungan gitu kan. Berarti macam-macam orang tuh walaupun mungkin grammarnya sama ya. Vocabnya sama tapi kayak apa sih Mbak? Logatnya beda gitu. Iya sih, walaupun mereka tidak menggunakan grammar yang mungkin yang yang fasih gitu ya. Ya, tapi dari beberapa vocab yang untuk komunikasi gitu kan ya lumayan paham lah kita. Ada sih beberapa gitu ya nggak tahu benar-benar terus bahasa isyarat itu nggak ada. Nah memang ya ternyata kalau udah ngomongin bahasa tuh kita fokus ke delivery message ya. Walaupun mungkin secara tata letak struktur kalimat itu tidak sempurna, tapi dari kode-kodean aja kita bisa kerja. Oke. Sekarang kita ngomongin belajar di Salman ya, mengajar di Salman ya. Berarti sudah 6 tahun. Gimana Mbak pengalamannya? Ada hal menarik dibandingin ngajar orang asing dengan orang lokal gimana? Perbedaannya atau mungkin dari etos berjuangnya gitu? Kalau ngajar bahasa Inggrisnya saya baru beberapa tahun kebelakang ini. Jadi awal dulu masih megang guru kelas. Berarti ya ngajarnya. Jadi semua mapel ya kalau di SD kan memang kita diminta untuk menguasai semua mata pelajaran yang ada ya. Itu terus kalau lebih mudah mana ya lebih mudah orang Indonesia ya, karena kita kan komunikasinya lebih mudah, udah paham bahasa Indonesia. Ketika kita mau transfer ilmu yang bahasa Inggris mereka belum begitu paham, kita bisa menjelaskan dulu dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dengan orang luar gitu kan, kalau kita menjelaskan harus bahasa Inggris semua, dan mereka kalau nggak paham ya sudah nggak paham. Kalau nggak paham iya kayak gitu. Kirain dicariin apa gitu biar paham. Lebih mudah sih kalau belajarnya dengan orang Indonesia sendiri. Ya karena bahasa ibunya kan sama ibaratnya ya. Jadi penggunaan bahasa pengantarnya bisa lebih fleksibel. Iya. Suka dukanya ngajar bahasa Inggris?
apa ya, banyak sukanya sih Mbak. Alhamdulillah. Kalau dukanya mungkin di beberapa mungkin siswa yang mungkin belum paham gitu ya untuk memahamkannya lagi. Tapi itu hanya beberapa saja sih. Kalau yang lainnya karena mungkin saking menikmatinya ya belajar bahasa Inggris sama anak-anak, jadi kebanyakan sukanya sih menurut saya. Iya. Ada nggak anak yang merasa kesulitan gitu, terus kayak udah deh aku nggak mau aja gitu? Kalau dari beberapa siswa yang saya temuin itu malah mereka tuh kadang senang ketika dapat bahasa Inggris daripada bahasa Jawa, Mbak. Jadi mereka itu kayak lebih excited ketika belajar bahasa Inggris daripada bahasa Jawa susah, malah mereka itu bahasanya sendiri ya lebih susah, karena mungkin dalam keseharian mereka mungkin udah jarang ya ada yang tiap harinya diajarkan bahasa Jawa gitu. Jadi kalau anak-anak sih kebanyakan memang sudah senang dengan antusias bahasa Inggris gitu. Dan di SD juga materinya kan belum terlalu sulit ya, baru mengenal vocabulary. Kalau tensesnya pun yang masih sederhana itu ada di kelas 6, kalau kelas 3, 4, 5 itu belum ada. Ternyata murid-murid lebih suka belajar bahasa internasional dibandingkan bahasa lokal. Saya nggak tahu ini berita baik ada beda gurunya. Mungkin kawan-kawan kita makan guru bahasa Jawa ya. Oke, apa Mbak yang membuat anak-anak jadi antusias? Mungkin metode mengajar yang gimana ya? Maksudnya biar anak-anak tertarik, yang tadinya mungkin nggak semangat jadi semangat. Mungkin mengawali pembelajaran itu biasanya saya dengan ini dulu sih, kayak warming up dulu. Mungkin dari mereka habis belajar yang berat gitu, habis matematika, mungkin mereka habis berat ngitung gitu. Jadi saya biasanya warming up dulu dengan nyanyi bahasa Inggris atau tepuk-tepuk bahasa Inggris atau sekedar meregangkan tangan tapi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Terus untuk pelajarannya sendiri pun kadang dibuat kayak permainan ya, kayak dengan flashcard untuk menghafalkan vocabulary, atau ada juga semacam dulu sih sebelum pandemi itu ada ini Mbak, permainan hopscotch itu kayak inkling yang di depan itu, cuma dia tuh pakai bahasa Inggris. Jadi ada stepnya, dia menghitung 1 sampai 10 dengan bahasa Inggris dan dia harus memahami perintahnya. Kalau dia misalnya disuruh lari harus lari, ketika harus berjalan step by step ya harus step by step kayak gitu. Jadi banyak permainannya juga sih kalau dalam bahasa Inggris. Itu yang bikin anak-anak seneng ya, karena ya menarik. Siapa yang nggak suka main-main? Dicobain dong lagunya. Aduh, kita jadi nyanyi. Nanti ada yang menyimak nih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin perasaan ya pembelajar bahasa Inggris yang belum menyekolahkan putra-putrinya di Salman ya, kayak mana ya di Salman, dari kelas berapa? Dari kelas 3. Kelas 3 ada pelajaran bahasa Inggris. Contohin dong yang materi besar banget untuk kelas 3 yang baru pemula. Baru pemula itu kalau mungkin ada lagu tertentu. Ada materi pertama itu food and drink. Jadi kita mengajak anak-anak untuk mengenal dasar banget ya, kayak jenis-jenis makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Nah itu materi yang sangat ringan ya buat anak-anak, apalagi yang awal ya, di jenjang awal gitu mereka dapatnya itu. Terus kayak di kelas 3 itu kok saya lupa materinya apa. Langsung lagu gak apa-apa. Oke, ini mengenal days and month gitu, kayak Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kayak gitu. Jadi mengenalkan vocab juga melalui lagu itu ada gitu. Jadi mereka lebih mudah menghafalkannya ya. Gitu. Coba ikut kelasnya kan. Tapi memang ya katanya Bu Guru itu suaranya merdu. Apa karena tuntutan? Ada. Baru sempat ikut itu salah satu seminar online yang diselenggarakan Malaysia. Oh iya. Buat ngajarin lagu juga. Ternyata ya salah satu pujiannya gini, guru-guru TK atau guru-guru yang ini ya bahasa Inggris dasar di Indonesia tuh kebanyakan suaranya merdu, kata pematerinya. Dan memang diajarinya salah satunya dengan menyanyi ya. Iya. Ya cara mudah ya Mbak untuk mengenalkan vocab itu ya dengan lagu lah, kan mudah dihafal ya, apalagi liriknya yang mereka sudah tahu. Kayak tadi kan kayak mengenal nama-nama hari itu kan diubahan dari lagu naik ke puncak gunung gitu kan, diubah jadi Sunday, Monday, iya kayak mengubah lagu yang sudah dikenal anak-anak ya, terus kita ganti liriknya ya. Itu bikin sendiri atau ada asosiasi guru bahasa Inggris gitu yang bikin bareng?
itu bukunya ada Mbak. Bukunya ada, tapi beberapa juga saya belajar sih dari temen gitu, dari temen. Dari yang TPA ada nggak? Lagu TPA jadi lagu lagi. Kalau dari TPA apa ya, belum ada kayaknya kalau dari TPA. Oke. Berarti emang ya salah satu tantangan bu guru ya harus menguasai lagu ya. Iya. Tidak hanya menguasai beberapa. materi tapi juga menguasai lagu yang menyenangkan untuk anak-anak. Iya. Wah, sudah panjang kali lebar kita ngobrolin Fun English. Apa nih yang jadi pesan-pesan untuk anak-anak yang mungkin belum punya dorongan ingin belajar bahasa asing gitu ya, biar mereka lebih greget gitu untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Apa ya? Kalau ya yang perlu diingat ini ya, apa namanya, bahasa Inggris itu kan penting ya buat kita, nggak cuma buat pelajaran di sekolah, tapi insya Allah nanti akan berguna juga ketika kita gunakan untuk di jenjang pekerjaan atau mungkin di pendidikan yang lebih tinggi, ataupun seperti yang saya sampaikan tadi ya, why we have to learn English, salah satunya ya memang karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya, standar international language-nya. Jadi ketika kita pergi kemanapun, insya Allah akan mudah berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling atau di negara manapun ketika kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan jangan takut ya untuk belajar bahasa Inggris, karena sebenarnya bahasa Inggris itu menyenangkan, mudah gitu, nggak sulit kok, nggak horor gitu. Jadi apa namanya ya, tetap semangat lah untuk belajar bahasa Inggris, insya Allah mudah. Insya Allah ya, apalagi kalau ketemu gurunya yang seru gitu, yang asik gitu, kayaknya beban betapa sulitnya bahasa Inggris tuh akan tidak terasa. Tapi mungkin tetap ada, tapi tidak terasa. Ya begitulah perbincangan kita siang hari ini. Ya. Terima kasih Miss Lucy sharingnya, senang bersama. Semoga anak-anak dan kita mungkin orang tua juga nih ya, semangat belajar bahasa asing, mungkin bahasa Inggris, kemudian bisa menambah ya khasanah wawasan kita melalui literatur yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Miss Lucy. Ya, sama-sama. Pemirsa channel Salman Al Farisi Jogja, insya Allah kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.